Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usulan yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut menyetujuinya. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai dengan rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarkannya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi sepandai-pandai tupat melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keong? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun, derayan air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh sang raja. Baginda Raja Harun ar-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya seorang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir tragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya, tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawanya masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin selama nyawanya masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening. Sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakannya hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa berpanjang waktu lagi Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir untuk Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda.
Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia Pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar-benar hamba bersedia dihukum pancung, tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas yang bersungguh-sungguh. Baginda semakin terpinggal-pinggal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua orang yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai kemudian terhenti. Kening Baginda berkerut mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tidak mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi, di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali Tuhanku. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Baginda pula orang bisa menghitung bintang di langit. Hahaha, kau memang penggeli hati, wahai Abu Nawas. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengarkan leluconmu yang baru. Siap-siap, Baginda. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negeri.